Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rani Eka Diansari, MACC PhD, selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Livia Gusmiarni dengan NPM 22133100002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Ketergantungan pada Dana Transfer, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa. Topik yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Selanjutnya, yang melatar belakangi saya meneliti ini yaitu kondisi keuangan yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Kondisi keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Menurut data DJPK Kemenkyu, terdapat ketergantungan pada dana transfer sebesar 60%. Nah, di sini saya juga memilih Pulau Jawa tingkat kota itu dikarenakan Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian nasional dan saya memilih kota karena tingkat eh, tekanan fiskal di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Nah, di sini saya mengambil sampel random dari beberapa kota di Pulau Jawa. Pada diagram tingkat kemiskinan ini bisa dilihat bahwa penurunan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa ini belum uh, stabil dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Nah, uh, dari inilah saya uh, melakukan penelitian karena masih terdapat kesenjangan antar kota di Pulau Jawa dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemudian, rumusan masalah penelitian ini, pemerintah kota di Pulau Jawa masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kemandirian keuangan, meskipun telah diberi kewenangan otonomi daerah. Pertanyaan dan tujuan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama, apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah? Yang kedua, apakah ketergantungan pada dana transfer berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa? Yang ketiga, apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Yang kedua, mengetahui pengaruh ketergantungan pada dana transfer terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya untuk memperkaya literatur tentang kondisi keuangan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal dan memberikan kontribusi akademik melalui penggunaan Financial Condition Index. Untuk manfaat praktisnya bagi pemerintah daerah, itu untuk meningkatkan kemandirian daerah, mengurangi ketergantungan transfer pusat. Ya, untuk bagi pemerintah pusat itu untuk mengevaluasi kebijakan transfer fiskal, mendukung pemerataan pembangunan daerah. Dan untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi empiris untuk penelitian lanjutan. Kemudian, teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori federalisme fiskal yang dikemukakan oleh Richard R. Musgrave pada tahun 1989. Yang dimana teori ini menjelaskan dasar pembagian kewenangan keuangan antara pusat dan daerah. Daerah diberikan tanggung jawab untuk mengatur keuangannya sendiri agar pelayanan publik lebih efisien. Selanjutnya, perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Di sini saya memodifikasi variabel dari penelitian terdahulu, yaitu dengan menggabungkan 3 variabel, yaitu tingkat kemiskinan, ketergantungan pada dana transfer, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, variabel dependen penelitian terdahulu biasanya menggunakan kinerja keuangan. Di sini saya menggunakan variabel dependen kondisi keuangan dengan 6 dimensi keuangan.
Kemudian kerangka berpikir dari penelitian ini, hipotesis 1, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Hipotesis 2, ketergantungan pada dana transfer berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Hipotesis 3, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Yang selanjutnya, metode penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Analisis data menggunakan aplikasi olah data SPSS dengan metode analisis data yang pertama uji prinsipal component analysis. Ini digunakan untuk mengkompositkan indeks FCI. Yang kedua, statistik deskriptif. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Dan uji hipotesis. Untuk populasi dan sampelnya, seluruh pemerintah di wilayah Pulau Jawa yang memiliki data keuangan lengkap, yaitu LKPD dan PDRB untuk periode tahun 2022 dan 2020 sampai dengan 2024. Sampel yang digunakan 78 sampel menggunakan teknik purpose sampling dengan kriteria pemerintah kota di Pulau Jawa memiliki data keuangan daerah lengkap, bukan kota administratif yang laporan keuangannya digabung pada tingkat provinsi, memiliki data indikator eksternal yang diteliti. Selanjutnya, definisi variabel operasional. Tingkat kemiskinan kondisi daerah yang belum mandiri secara keuangan karena belum mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Diukur dengan penduduk miskin dibagi total penduduk dikalikan 100%. Ketergantungan pada dana transfer ini kondisi ketika pemerintah daerah lebih mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat. Untuk pengukurannya, transfer dibagi total pendapatan dikalikan 100%. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perluasan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan peningkatan produksi produk dan jasa. Untuk pengukurannya, nilai PDRB tahun berjalan dikurangi nilai PDRB tahun lalu dibagi dengan nilai PDRB tahun lalu dikalikan 100%. Kondisi keuangan pemerintah daerah ini diukur menggunakan Financial Condition Index dengan pengukuran solvabilitas anggaran, total pendapatan dibagi total belanja, solvabilitas jangka pendek, aset lancar dibagi kewajiban lancar, solvabilitas jangka panjang, total aset dibagi total kewajiban, kemandirian keuangan, PAD dibagi PAD plus transfer, fleksibilitas keuangan, total pendapatan dikurangi pendapatan DAK dibagi total kewajiban, kemudian solvabilitas tingkat layanan diukur dengan belanja publik per kapita. Kemudian setelah itu 6 indikator itu akan dikompositkan menjadi indeks komprehensif yang menggambarkan kondisi keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.